Hey again everyone, welcome back again Bitcoin Update. How are you today? Hopefully kalian tetap semangat walaupun marketnya berdarah-darah. Ya, so far kita ngeliat Bitcoin having a sharp down to the range sekitar 91 ribuan teman-teman. Flush out yang kita udah obrolin baru banget tadi malam. Kita live streaming, kita ngomongin soal market lagi transisi between risk on asset kayak altcoins menjadi Bitcoin yang technically di sini perannya adalah aset yang kurang beresiko atau lebih less risk ya. Kenapa? Karena udah diakuin, sudah dibuatkan ya statement-statement yang berhubungan dengan Bitcoin strategic reserve dan bla bla bla. So Bitcoin have to be nice ya dengan kondisi saat ini teman-teman. And then, per sekarang saya create video, Bitcoin itu udah balik ke 101 ribu. Sekitar tadi pagi itu di 91 ribu teman-teman. Turun 10 ribu dollar dalam satu session, yaitu Asian session. Jadi kalau kamu ngecek di Bitcoin, yep, we got a drop here sampai di kisaran level 91.000 terjadi di jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Artinya apa teman-teman ya? Korea ya, jam market Korea mereka kena wipe out. Mereka yang menyebabkan market kembali lebih rendah ya, kembali lebih jauh turunnya teman-teman sekalian, dan itu probably karena fear atas tarif dagang yang diimplementasikan oleh Donald Trump di per hari Jumat. And then Sabtu and then Minggu kita ngelihat reaction market starting drop, and hari Senin pagi disambut dengan tekanan jual yang sangat-sangat agresif. So guys, di malam hari ini New York session, Donald Trump sudah mencapai kesepakatan dengan presidennya Meksiko. Intinya tarif dagang yang diterapkan pada Meksiko akan diundur ya, atau ditahan dulu. Karena presiden Meksiko ini sepakat untuk ngirim 10.000 pasukan ya untuk berjaga di perbatasan untuk menghindari human trafficking atau penyelundupan teman-teman sekalian. So it's a good one ya. Begitu nih dikeluarin informasinya ya, market recovery, start rebound gitu. Actually sebenarnya udah dari sebelum itu pun udah ada upaya rebound ya. I mean New York Open 21.30 udah langsung ada reaction gitu. Jadi kayak kalau kita lihat ini kan sebenarnya per 10.31 Eastern Standard Time ya. Kalau saya lihat sekitar 3 jam lalu ini updatednya. Which means ya lewat dari jam 11-an gitu ya. Kita ngelihat market baru start ada reaction yang cukup positif lah kalau kita lihat setelah naiknya pada saat New York session. So, it's not a surprise juga ya, to be honest teman-teman sekalian, karena a bit earlier today di sore hari saya ada bahas sama teman-teman di advance group bahwa as you can see teman-teman di sini ada highlight utama dari saya bahwa looking for possible rebound during New York session. Currently Bitcoin masih dalam keadaan tersideways di range major, dan seperti yang kalian tahu ya, range major yang kita bicarakan adalah gambaran besarnya ya pada Bitcoin, yang dimana Bitcoin itu hanya konsolidasi antara 91.000 sampai kisaran range 108.000 lebih kurangnya. Dan pagi ini saya tanya teman-teman sekalian ya, kalau misalkan pagi di dump ya, saya ada tulis pagi teman-teman, mana tuh? Tadi pagi kejar pisau jatuh, sekarang pisau terbang, keren ya. ETH mengerikan banget pagi ini ya, saya lupa sih. Ingat nih teman-teman, nih saya chat tuh ya. Ingat kalau Senin pagi turun artinya malam, nah bounce back, pump ya, ada yang makin turun ya, beli sekarang kah ya. Nggak yakin pump sih saya bilang teman-teman, tapi paling nggak ada potensi rebound dulu dah. Nah ya, so far kita punya tesis yang sama teman-teman ya. Senin pagi itu cenderung dikaitkan dengan manipulasi. And I think it's play out perfectly, karena di hari Senin dimanipulasi berarti banyak banget Asia ya kena liquidation di situ. Ya of course teman-teman dari US juga sama, pasti kena liquidation. Kalau dia nge-hold position, ditahan overnight, and then dia bangun pagi tahu-tahu kaget gitu kan jam 6 pagi. Kalau di kita kan berarti jam 6 sore teman-teman. Tahu-tahu waduh ya likuidasi nih ya, sekenceng ini turunnya dan lain sebagainya.
Jadi saya ada bilang di sini teman-teman, trade idea-nya ya, buat saya ini merupakan kapitulasi masif yang dibutuhkan untuk market bisa truly rebound dan rally. Ya, saya meyakini kalau proses ini dibutuhkan untuk mencari liquidity bagi para whales, and I believe there will be more whales yang akan manfaatkan kondisi ini untuk mereka start buying. Just be aware kalau efek trade war bisa berkelanjutan untuk jangka pendek hingga panjang. So more or less teman-teman, walaupun kita tahu efek daripada trade war ini masih akan muncul kembali, the uncertainty still here, dan akhirnya gara-gara kondisi tersebut membuat total 3 drop by $300 miliar dalam 24 jam terakhir ya, dengan total drawdown sekitar 29,1%. Ya, intinya saya mengatakan di sini bahwa ini membuktikan kalau alts masih dianggap sebagai aset beresiko ketimbang posisi Bitcoin yang probably nggak terlalu parah. Ya, but I think ya teman-teman sekalian, saya ada sampaikan juga bahwa Ethereum di sini ya, as we know WLFi mengakumulasi Ethereum dan diiringi dengan ETF juga, maka consideration on Ethereum adalah ini merupakan kesempatan untuk cicil beli atau akumulasi. Of course, you have to be bullish on the fundamental side before decide buy on Ethereum. Make sure research dulu before kamu decide cicil. That's all. Ya teman-teman sekalian. So, the overall idea yang saya sampaikan sekitar jam 3 sore, ya sekitar jam 3 sore teman-teman, berdasarkan idea-idea tersebut, ya artinya teman-teman tahu ya bagaimana reaction saya pribadi ketika market dalam keadaan kondisi saat ini gitu. Jadi begitu tadi pagi kena dump ya, saya juga bangun lumayan kaget teman-teman karena it's way too aggressive ya, it's way too aggressive teman-teman. But then ya, I think if Senin pagi seperti biasa adalah proses penurunan, maka very likely di New York session kita bisa lihat market start recovery, and I think didorong oleh Donald Trump gitu ya, which is good teman-teman. Tapi masih ada satu concern ya, bahwa Trump itu kan sebelumnya juga menerapkan tarif dagang ya terhadap Uni Eropa ya, atau saya lupa teman-teman, atau mungkin presiden sebelumnya. Tapi intinya ya kalau misalkan dia udah jalanin di Meksiko, Kanada, China, walaupun hari ini Meksikonya udah beres ya teman-teman sekalian, udah dapat keputusannya gitu kan, Uni Eropanya kan belum. Nah, Uni Eropa masih jadi problem, oke? Masih jadi problem I think. And this week, by the way, tetap ya biggest concern kita adalah di data tenaga kerja yang dirilis di hari Jumat. Ya, ini juga bakalan kondisi atau momen penting lah untuk market secara keseluruhan. Saya lupa harusnya minggu ini atau minggu depan ya, itu ada Jerome Powell testify, which means ini juga bakalan hot ya, karena Jerome Powell seperti biasa akan dicecar pertanyaan oleh anggota Kongres, dan dia harus menjelaskan pandangan dia sebenarnya seperti apa dan gimana dia ngeliat kondisi market saat ini, apakah ini bisa fine-fine aja gitu ya. And I think with that in mind teman-teman, ya kita masih bisa lihat volatilitas berlanjut at least sampai dengan hari Jumat ini. But one thing for sure buat saya so far adalah market still consolidating inside the range. There's no higher high, there's no lower low, there's a reaction coming from the Fibonacci 0,79%, and bahkan lebih menariknya kita maintain di atas Fibonacci 0,62%. So far so good teman-teman ya, dengan kondisi close candle kayak gini. Artinya di exponential moving average 21-nya kita bisa mengatakan bahwa I think it's a fake out gitu ya, atau a liquidity sweep only gitu. Karena liquidity sweep only-nya ya menyebabkan terjadi likuidasi lebih dari $2 miliar. Katanya sih ini adalah yang terbesar berdasarkan sepanjang sejarah crypto market diperdagangkan untuk derivatif. Dan saya tadi dapat tweet kalau dari pandangannya CEO Bybit ya, atau ya CEO Bybit, dia bilang katanya sebenarnya enggak $2 miliar, karena Bybit sendiri katanya $2 miliar. Dan di luar dari Bybit yang which means kita tahu exchange kuning dia punya liquidity, dia punya volume juga lebih gede, wah kayaknya lebih banyak lagi tuh yang kena ya. Pada akhirnya teman-teman sekalian, kesempatan yang dilakukan atau apa yang disebabkan oleh market pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah kesempatan untuk para whales-nya bisa memanfaatkan liquidity yang muncul dari flash crash yang terjadi tadi pagi. So, dengan kondisi tersebut, whether kita akan dapatkan Bitcoin maintain di atas $100,000 and can start rebound again, bahkan
ya teman-teman sekalian ya, creating higher high situation atau mungkin balik ke 108.000 ya testing ya. I think that's gonna be depending on how the market reacts again dari sentimen-sentimen yang ada. Oke? Kira-kira begitu sih so far. Kalau teman-teman mau nambahin ya, Vin, bagaimana jika dari sini jadinya malah lower high gitu? Ya itu bisa jadi consideration. Artinya Anda tinggal lihat ya, Fibonacci 0,79% yang kebetulan diiringi dengan fair value gap pada Bitcoin di perspektif time frame 4 jam mungkin bisa menjadi area yang berpotensi menjadi lower high-nya. Ya, di saat yang sama rebound-nya juga udah cukup bagus. Kemudian ini juga diiringi rebound pada Nasdaq dan juga S&P 500. Jadi apa yang terjadi pada hari ini saya pikir adalah kondisi yang lumayan menarik. Ya, market langsung recovery the moment mereka ngerasain massive liquidation yang sangat signifikan. Itu aja. Oke, that's for now teman-teman sekalian. In the end market still back and forth, still consolidation. Maybe Bitcoin dominance di sini yang kena parah ya, paling parah teman-teman sekalian ya. But nanti kita akan cover di next video untuk ngebahas juga sekaligus dengan altcoins ya. But hopefully it's just another fake out or liquidity sweep. Ya, and let's see ya bagaimana reactionnya Bitcoin dominance dari level ini. Apakah kita bisa lihat dia rejected or still fokus market hanya kepada Bitcoin aja selama permasalahan Donald Trump belum beres. Right? Kira-kira kayak gitu guys. Oke, so ya for conclusion, market harusnya akan react positively dengan kondisi begini. Kita lihat dulu closing candle daily kayak gimana, and if we do have a close candle kayak gini, well we can expect another retest di 105.000 atau tadi ya di kisaran range area lebih kurangnya di $103.000 ya. Bahkan ini menariknya kalau at the same time kita lihat kita tambahin trendline juga, ini bener loh teman-teman tuh retestnya dan ketahan di trendline lagi ya. That's crazy actually ya. Ya kira-kira gitu guys ya. That's a very quick update from me. Actually saya cuma reacting the market. Saya udah sampein pandangan saya ke teman-teman dari apa yang saya tadi tulis juga di Discord. My thesis still the same. Saya believe kalau market masih ada opportunity untuk rebound and rally kembali di momen-momen ini. Okay? So God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update. And good luck guys. Bye-bye.